Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya dari kelas A15 PJJ PAI Insinyur Jati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, bagaimana strategi pembelajaran yang baik itu? Pertanyaan ini mungkin cukup sering ditanyakan oleh tenaga pengajar, mengingat pentingnya menerapkan strategi pembelajaran yang baik agar siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian tentang strategi pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri penggunaan strategi pembelajaran yang baik. Yang ketiga, tujuan strategi pembelajaran. Yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran. Yang kelima, macam-macam strategi pembelajaran. Baik, untuk yang pertama itu tentang pengertian. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ini adalah menurut para ahli. Untuk yang kedua, ciri-ciri penggunaan metode pembelajaran itu baik yang bagaimana? Yang pertama yaitu mengandung rasa ingin tahu murid. Yang kedua, menantang murid untuk belajar. Yang ketiga, mengaktifkan mental, fisik, dan psikis murid. Yang keempat, memudahkan guru. Yang kelima, mengembangkan kreativitas murid. Dan yang keenam, mengembangkan pemahaman murid terhadap materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, tujuan strategi pembelajaran. Adapun tujuan dari menerapkan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Untuk pembahasan yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, menurut Marcel, beliau berpendapat bahwa agar berhasil mengajar, seorang guru harus memperhatikan 5 prinsip pembelajaran. Yaitu yang pertama tentang prinsip konteks. Artinya, guru sebaiknya menyampaikan materi hendaknya dapat menciptakan hubungan-hubungan antara materi yang dibahas untuk dapat digunakan sumber-sumber belajar seperti buku, surat kabar, media elektronik, maupun lingkungan. Dengan demikian, siswa dapat memahami konteks dari materi bahasan dalam hubungannya dengan pengetahuan lain. Yang kedua, prinsip fokus. Artinya dalam membahas suatu materi, hendaknya guru menetapkan pokok persoalan yang menjadi pusat pembahasan, pusat perhatian siswa, sehingga pembicaraan tidak melebar keluar dari inti persoalan. Dalam prakteknya, prinsip konteks dan fokus hendaknya digunakan secara bersamaan agar saling melengkapi dengan memperhatikan proporsi masing-masing. Untuk ketiga, prinsip urutan atau sekuen. Artinya, dalam mengatur urutan materi pembelajaran, hendaknya guru mengurutkan dari hal yang termudah ke yang tersulit, dari konkret ke abstrak. Materi yang menjadi
prasyarat materi lain hendaknya dipahamkan kepada murid terlebih dahulu sebelum ke materi selanjutnya. Yang keempat, prinsip evaluasi. Artinya dalam mengajar, guru hendaknya mengintegrasikan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar karena kegiatan ini berfungsi untuk mempertinggi efektivitas belajar, memotivasi siswa untuk lebih berprestasi. Yang kelima, prinsip individualisasi. Artinya perbedaan-perbedaan yang ada pada diri masing-masing siswa hendaknya diperhatikan oleh guru, di antaranya tingkat kecerdasan IQ atau emotional quotient, minat perhatian, dan lain sebagainya. Maka perhatian guru dapat diberikan saat siswa mengerjakan soal dan lain-lain. Yang keenam, prinsip sosialisasi. Artinya diciptakannya suasana belajar di mana terjadi saling kerjasama antar siswa, kerjasama dalam mengatasi problema, menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam mencapai tujuan. Untuk pembahasan yang selanjutnya kelima yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Di sini untuk strategi pembelajaran terbagi menjadi 8. Yang pertama expository, yang kedua inquiry, yang ketiga berbasis masalah, yang keempat kooperatif, yang kelima afektif, yang keenam aktif, yang ketujuh kuantum, yang kedelapan kontekstual. Untuk yang pertama strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal atau komunikasi secara lisan, bukan tertulis, dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Salah satu tujuan dari strategi pembelajaran expository adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Penjelasan ini menurut Ausubel, Novak, Henesian tahun 1978 halaman 171 sampai 172. Untuk yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sumber dari Sanjaya pada tahun 2006 halaman 194. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Tujuan strategi ini adalah sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Ada 3 tujuan pembelajaran penting yang ingin dicapai melalui pengembangan pembelajaran kooperatif ini, yaitu prestasi akademis, penerimaan keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yang kelima yaitu strategi pembelajaran afektif. Adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja,
akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afektif juga dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan strategi pembelajaran afektif ini ialah mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai dengan nilai yang dimilikinya. Selanjutnya yang keenam, strategi pembelajaran aktif. Menurut Zuhairini, pembelajaran aktif merupakan pendekatan dalam proses belajar mengajar yang menekankan partisipasi aktif siswa dan melibatkan semua aspek potensi siswa, termasuk yang berkaitan dengan fisik, mental, emosional, dan intelektual. Tujuannya adalah untuk mencapai pencapaian yang optimal dalam berbagai aspek pemahaman kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam konteks pendidikan. Yang ketujuh, strategi pembelajaran kuantum adalah merupakan sebuah program percepatan pembelajaran yang ditawarkan Learning Form, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan perkembangan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi. Strategi pembelajaran kuantum dapat diartikan sebagai orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Tujuan pembelajaran kuantum untuk menciptakan lingkungan belajar efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan proses belajar. Yang kedelapan adalah strategi pembelajaran kontekstual. Adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran kontekstual adalah melatih peserta didik agar bisa berpikir secara kritis, menekankan keaktifan keterlibatan siswa untuk mencari dan menemukan materi yang harus dikuasai dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata agar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah 8 strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran khususnya di sekolah dasar harus dirancang untuk mendukung perkembangan anak secara holistik atau keseluruhan, mengintegrasikan aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan mohon untuk dibenahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.